ada dalam hasil adalah hasil penelitian yang relevan dengan tujuan. Dan jangan lupa dikonekkan dengan teknik pengumpulan data yang diceritakan di metode. Kalau misalnya di metode dikatakan tadi bahwa penelitian ini, data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan observasi. Ada nggak hasil observasi yang Anda ceritakan di hasil itu? Kalau misalnya dalam penelitiannya dijelaskan di metode pengumpulannya menggunakan kuesioner, bagaimana hasilnya? Atau mungkin di dalam metode penelitiannya dikatakan data itu dikumpulkan dengan wawancara, bagaimana hasilnya? Ceritakan di hasil. Saya kira seperti itu. Nah, dan hasil ini itu hasil yang menuju pada arah tujuan. Saya kira seperti itu. Nah, apakah jika keadaannya seperti itu sudah pasti dapat apa? Belum tentu. Kita lihat lagi pembahasannya. Nah, pembahasannya, pesan Pak Herwin apa? Di dalam pembahasan itu, kita mencoba melakukan diskusi. Nah, saya ulangi, di pembahasan itu, kita mencoba melakukan diskusi. Apa yang didiskusikan? Hasil atau temuan penelitian kita dengan penelitian orang lain. Jadi yang namanya diskusi minimal dua pihak di sini berdiskusi. Hasil kita, temuan kita dengan temuan orang lain. Sehingga harus ada sitasi di bagian diskusi itu, di bagian pembahasan itu. Harus ada kutipan di situ. Harus ada kutipan. Nah, ketika kita berbicara kutipan, yang dimaksud kutipan dari mana lagi? Dari jurnal update. Kira-kira seperti itu. Semakin banyak di situ semakin bagus. Ya. Nah, sehingga end dari pembahasan itu akan mengarah pada simpulan. Mestinya ending pembahasan itu mengarahkan pada kalimat-kalimat yang berbau kesimpulan. Oke, gitu. Apakah jika kondisinya begitu sudah pasti dapat A? Belum tentu juga. Masih ada bagian simpulan. Apa yang harus ada di dalam simpulan? Simpulan itu harus menjawab tujuan. Jadi cara mencocokkan yang mudah dengan kesimpulan itu adalah coba baca kesimpulannya, kemudian baca tujuannya. Kejawab nggak tujuan itu? Nah, kalau kejawab berarti itu adalah simpulan yang baik. Nah, dan jangan lupa di dalam simpulan itu, meskipun judulnya adalah simpulan, diperlukan juga adanya saran. Ya, diperlukan juga adanya saran di situ setelah simpul. Apakah setelah modelnya seperti itu sudah pasti dapat apa? Belum tentu. Kita lihat lagi di bagian paling terakhir referensinya. Apakah referensinya betul-betul menggunakan artikel jurnal? Maaf, sepertinya saya terlempar tadi. Saya kembali masuk ya lagi ya. Bisa kedengaran saya di sana? Terdengar Bapak. Dengar, Bapak. Oke. Saya ulangi lagi bahwa jika merujuk pada naskah-naskah yang terbit selama ini, teman-teman, itu naskah yang terbit sebenarnya paling sedikit itu 4.000 kata. Bahkan garis normalnya ada di dalam 4.500. Tetapi ya sudahlah, biasanya memang umumnya paling sedikit 4.000 kata. Jadi di bawah itu agak kurang ketika di bawah 4.000 kata itu.
Ini menjadi pengalaman bagi Anda jika suatu saat nanti ingin menerbitkan tulisannya di jurnal, jangan sampai mengajukan naskah yang kurang dari 4.000. Itu peluang untuk ditolaknya besar. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau semua kondisi itu bisa tergambar dalam artikel Anda, insya Allah itu bisa menjadi utuh. Dan sebenarnya informasi ini tidak saya sampaikan baru sekarang. Sejak kemarin-kemarin Pak Erwin sudah sampaikan. Sehingga mahasiswa yang sensitif pasti sudah mempersiapkan itu dengan baik. Ya, sudah mempersiapkan itu ya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa mata kuliah ini prasmanan sesuai kemampuan. Ya, kalau upaya Anda memang hanya kuatnya sampai amin ya monggo silakan, tidak apa-apa. Disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan. Tapi misalnya kalau memang Anda merasa kemampuannya bisa sampai auto ya silakan. Ya, penuhi tadi syarat-syarat itu. Nah, sehingga setelah ini saya mengajak kepada seluruh teman-teman yang ada di sini untuk eh, apa? Untuk menunjukkan progresnya. Jika seandainya ada yang memiliki progres dan ingin dibantu oleh Pak Herwi, saya persilahkan agar menunjukkan, agar mempresentasikan, agar mendapatkan masukan dari saya. Ada nggak yang ingin mencobanya? Silakan. Silakan Mbak Latifah. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ya, Latifah Sukti dengan presensi 34, nimba digit terakhir 4016. Di sini saya izin bertanya dan berkonsultasi, oke, nih, Pak. boleh. Pada pertemuan kemarin itu, saya sudah berkonsultasi dengan Pak Herwin bahwa judul penelitian saya itu cocoknya pakai yang metode di PTK. Nah, pada semester kemarin itu kan dapat mata kuliah metodologi penelitian dan itu juga ada PTK, membahas tentang PTK tapi tidak secara detail gitu loh Pak. Jadi untuk pelaksanaannya itu saya mencari sumber referensi sendiri. Jadi cari tahu mengenai pelaksanaan PTK itu seperti apa karena kemarin belum sempat dijelaskan dan dari hasil search saya itu untuk pelaksanaan PTK itu kan ada beberapa fase dan ada beberapa model juga beberapa siklus juga. Nah, itu eh, kok saya merasa gini ya Pak, kalau misalnya saya melaksanakan PTK ini eh, takutnya itu waktunya itu nggak apa ya nggak cukup buat melaksanakan penelitian ini gitu loh Pak. Dan mungkin saran dari Bapak ketika kan ini saya meneliti tentang ini ya STEM gitu ya Pak. Nah, plan saya itu saya balik ke penelitian yang studi literatur gitu Pak. Itu bagaimana gitu Pak? Tapi ini judulnya saya ganti tapi masih berkaitan dengan STEM seperti itu Pak. Dan kemarin juga udah sempat berdiskusi atau berkonsultasi dengan Bu Yeni karena pada mata kuliah ini kan ada STEM juga dan itu untuk meneliti mengenai skill STEM dan computational thinking itu sebenarnya tergantung dengan gurunya, siswa itu tergantung dengan gurunya gitu. Jadi misalnya kalau gurunya itu belum mengetahui tentang STEM ataupun computational thinking itu berarti siswanya juga diindikasi belum belum apa belum memiliki kemampuan itu gitu Pak. Dan mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Dan kemarin kalau misalnya ada kalau di PTK itu yang saya tahu itu kan ada beberapa siklus gitu ya Pak. Dan itu di setiap siklusnya itu mungkin dilakukan di beberapa kali pertemuan, 2 atau 3 kali pertemuan gitu ya Pak. Dan di rencananya ini tuh saya ingin 2 kali siklus gitu Pak. Tapi kok saya ngerasa waktunya kayaknya nggak cukup gitu. Nah, kalau misalnya saya berganti menggunakan studi literatur gitu, bagaimana nih Pak? Mungkin itu saja Pak. Sekian, terima kasih. Oke, cukup pertanyaannya? Cukup Bapak. Ya, baik. Ya, dari dulu saya mengatakan bahwa silakan cari jalan yang menurut Anda nyaman. Ya, karena memang ini bukan mata kuliah metodologi penelitian ya.
Sehingga bebas saja mau pakai studi literatur, mau pakai PTK, ya. Mungkin pada saat waktu itu saya minta saya menyarankan PTK, mungkin atas pertimbangan ya dari topik yang Anda jelaskan lebih dekat ke sana, dan mungkin pada saat itu waktu yang ada pada saat itu masih mungkin memungkinkan waktu itu, ya. Tapi kalau Anda mengatakan saat ini sudah tidak memungkinkan karena mungkin belum ada progres sampai ke sana, ya sudah silakan aja. Jadi tidak masalah studi literatur, ya. Studi literatur itu tidak menjadi masalah, yang penting dilakukan dengan benar, ya. Dengan sesuai dengan prosedur studi studi literatur itu sendiri. Jadi tidak masalah. Pak Herun itu tidak melarang studi literatur, silahkan aja. Tidak masalah. Saya mengatakan bahwa ambillah bagian-bagian memang yang memudahkan Anda, ya, bagian yang memudahkan Anda dan tidak begitu menyusahkan. Makanya topik-topik yang saya minta kemarin itu adalah topik yang paling dekat dengan Anda, ya. Jadi tidak perlu memaksakan, karena saya mengatakan dalam mata kuliah ini tidak perlu izin apa, izin segala. Jadi silahkan sekiranya misalnya datang ke sekolah itu sulit, berarti ganti topik, jangan ambil yang begitu-begitu. Tetapi ketika ada hal yang lebih mudah, ya silahkan pilih yang lebih mudah, tidak masalah. Jadi tidak ada eh, apa tidak ada kewajiban harus menggunakan metode ini dan metode itu, silakan aja. Ya, yang penting produknya nanti ada sebuah artikel ilmiah, ya, yang berisi judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, simpulan, saran, dan referensi. Itu saja. Ya. Persoalan dengan mau menggunakan metode apa, saya bebaskan. Silakan, tidak masalah. Itu ya, Mbak, ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas sarannya. Berarti kalau misalnya pakai yang metode studi literatur, itu nanti prosedur pelaksanaannya bagaimana nggih, Pak? Nah, saya kan mengatakan ini adalah aktivitas menulis. Ya, ini adalah aktivitas menulis. Jadi, aktivitas menulis itu bahan bakunya membaca. Bahan bakunya membaca. Yakinlah teman-teman, kalau tanpa membaca itu tidak ada ide untuk ditulis. Ya, kira seperti itu, ya. Nah, sehingga saya mengatakan begini. Kenapa kemudian saya mengatakan kemarin, ambillah yang paling dekat, yang paling mudah. Itu sebenarnya tersirat bahwa jika seandainya itu menyulitkan Anda, salah satu hal yang menyulitkan kita kan kalau kita nggak tahu, ya. Jika itu menyulitkan Anda, cari yang lain yang bisa memudahkan Anda. Dan apa ya? Dan topik itu ya bisa saja muncul, dan inspirasi itu bisa saja muncul dari hasil dari hasil membaca, ya. Kira seperti itu. Nah, mungkin yang saya lakukan adalah saya akan mendownload artikel jurnal ilmiah yang membahas studi literatur. Mungkin saya akan download 10. Apa iya ada, Pak? Ada itu. Banyak. Dan saya akan mempelajari itu. Ya, kenapa kemudian dulu saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk mereview 3 proyek itu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat itu saya meminta Anda mereview artikel. Supaya Anda dekat dengan isu-isu yang seperti itu. Sehingga Anda memiliki inspirasi. Ya. Nah, jadi seperti apa? Nah, sehingga saran saya kepada Mbak Latifah, kalau memang ingin di studi literatur, ya, silahkan Anda download artikel-artikel studi literatur. Ya, misalnya kan, Anda kan ingin studi literaturnya yang di STEM. Nggak apa-apa Anda download studi literatur yang bukan dari STEM, tetapi kan Anda mengambil inspirasi dari situ. Sayang sekali bahwa harapannya memang salah satu bahan baku dalam mata kuliah ini adalah metodologi. Mestinya itu menjadi prasyarat, ya. Sehingga saya asumsikan dengan lulusnya Anda dengan mata kuliah metodologi, tentu persoalan-persoalan metodologi itu sudah clear saat ini mestinya, ya, karena Anda lulus metodologi. Ya toh? Nah, sehingga bagian kurikulum dari mata kuliah ini memang tidak berbicara metodologi, ya, tetapi lebih kepada berbicara penulisannya. Nah, namun ketika masih ada yang bingung hal seperti itu, selalu saya katakan bahwa
baca, baca, dan baca ya. Jadi salah satu cara untuk menemukan itu ya belajar dari apa naskah yang sudah terbit yang terkait dengan studi literatur itu ketika ingin di situ ya. Nah, jadi saran saya seperti itu Mbak Atifa ya. Banyak kok, banyak sekali referensi yang terkait studi literatur. Kalau hari ini misalnya Anda ingin cari mungkin dapat banyak. Ya, mungkin dapat 5, dapat 6, dapat 7, dapat 8. Nah, itulah dikoleksi. Download, baca, baca. Kalau membaca sekali belum paham, baca ulangi lagi. Apa yang mereka perbuat dengan studi literaturnya, dengan temanya. Kemudian Anda integrasikanlah dengan tema Anda, yaitu tema STEM. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas sarannya. Berarti ini untuk persiapannya itu saya mencari tentang studi literatur ini bisa di luar STEM gitu ya Pak, buat nanti gambarannya Iya, oh ya ternyata jelas lah, seperti ini gitu. jelas lah. Nah, inilah yang menjadi persoalan ya, bahwa terkadang ya literatur itu apa mahasiswa itu hanya ingin belajar persis dengan apa yang dia pikirkan. Maksudnya, saya ingin menulis tentang STEM, maka dia harus mencari contoh-contoh penelitian tentang justru itu keliru menurut saya. Karena ketika kita belajar di situ berarti sebenarnya ide kita sudah banyak yang bahas. Mestinya memang kita mencari ide belum banyak orang bahas ya supaya ada pembacanya begitu. Nah, maksud saya di sini bedakan antara semangat STEM-nya dengan semangat studi literaturnya. Kan yang saat ini Anda tidak tahu studi literaturnya bagaimana. Jadi tidak perlu kata kunci STEM. Bisa saja studi literatur PBL, Project Based Learning, studi literatur tentang digital learning, terserah. Bukan konten digitalnya, bukan konten PBL-nya, tetapi konten studi literaturnya yang ingin Anda pelajari. Itu poinnya. Nanti ketika sudah Anda memahami struktur studi literatur itu, ya toh, barulah Anda integrasikan dengan STEM. Carilah literatur-literatur tentang STEM. Karena kan yang menjadi persoalan Anda sekarang Anda tidak ngerti gimana nyusun studi literatur itu kan. Itu persoalan Anda. Nah, jadi pesan saya sebenarnya dari minggu pertama itu cobalah renungkan dari apa sih yang Anda bawa dari kuliah metodologi kemarin? Dari berbagai macam metodologi yang ada, kualitatif, kuantitatif, PTK, instrumen, survei. Kira-kira dari berbagai macam metode-metode itu, mana yang paling Anda dapat waktu kuliah metodologi? Oh, saya mungkin paling dapatnya misalnya Pak, survei. Ya silakan, kembangkan itu. Cari yang dekat-dekat. Jadi jangan dipaksakan jika memang sampai saat ini ya belum belum dipahami gitu ya. Karena saat ini bukan lagi waktu-waktu untuk memikirkan ide. Mestinya saat ini adalah waktu-waktu mengembangkan progres. Karena kita sudah berada di melampaui pertengahan minggu, ya. Jadi mestinya di saat-saat ini itu adalah waktu-waktu bukan lagi memikirkan ide, tetapi lebih kepada menyelesaikan progres. Mestinya ya, karena sudah banyak minggu yang kita lewati. Nah, yang menjadi memang persoalan ya ketika progres itu hanya teringat Hamin satu, itu tuh sulit ketika seperti itu teman-teman. Jadi saya katakan bahwa menyusun artikel itu memang tampaknya sedikit. Kalau ketika kita lihat artikel yang terbit itu paling 10 halaman, paling 11 halaman, paling 12 halaman. Tetapi itu tidak bisa jadi dalam satu malam. Itu mesti ada progres ya. Menurut saya ya kalau hari ini kita hanya dapat 1 2 kalimat tidak apa-apa. Itu adalah progres yang baik. Dibanding kita ingatnya hanya satu. Baru ingin melaporkan progres itu agak sulit. Ketika kita masih di posisi itu yakinlah akan terus-terusan sulit. Akan terus-terusan sulit untuk mencapai bentuk produk yang maksimal. Kira-kira seperti itu. Sehingga ya sudahlah masih ada waktu yang tersisa. Mudah-mudahan Anda bisa mempersiapkannya dengan baik gitu ya. Kira seperti itu. Gimana? Ada yang lain?
Tidak, intinya saya mengatakan bahwa di bagian ini teman-teman, Anda harus membaca. Anda harus membaca. Ya. Jadi kalau bagian ini Anda mengandalkan pengetahuan awal Anda tanpa tidak ada dorongan ingin membaca terlebih dahulu, itu sulit untuk memulai. Jadi Anda harus memulai inspirasi itu dengan membaca terlebih dahulu. Ya, mungkin Anda baca satu, dua, tiga referensi belum ada efeknya, tambah lagi. Tambah lagi. Mungkin Anda baca referensi sekali belum paham, ulangi lagi. Kira seperti itu. Dan Anda harus mampu melakukan membaca efektif. Membaca itu tidak selamanya harus dibaca dari kalimat awal sampai kalimat akhir. Tetapi ada poin-poin memang yang harus dilihat di dalam artikel itu. Ya, seperti yang sering saya ucapkan bahwa ketika ketemu artikel, abstraknya apa, tujuannya apa, metodenya apa, simpulannya apa. Di dalam pendahuluan, carilah kalimat-kalimat urgensinya apa, tujuannya apa. Di dalam metode carilah bagaimana peneliti itu, desainnya yang digunakan apa, subjeknya apa, teknik pengumpulannya apa, teknik analisisnya apa. Kemudian di bagian hasil, apa hasilnya, di bagian pembahasan dia berdiskusi dengan siapa, di bagian referensinya dia menggunakan apa. Tidak perlu kita baca semua. Tetapi ada poin-poin penting yang harus kita pahami sebelum kita meninggalkan artikel itu. Silakan, Afrisal. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ingin bertanya Bapak. Kan kemarin saya berubah lagi dari apa namanya eh, R&D ke kuasi eksperimental itu Pak. Nah, pertanyaan saya kan kalau kemarin, oke misal kita ambil variabelnya media, itu berarti medianya itu harus berupa media yang sudah dikembangkan. Maksudnya gimana ya Pak? Misalnya media yang udah kayak misalnya kan saya kemarin kan ambil referensi dari jurnal yang JPIP itu ada salah satu pengembangan media. Nah, medianya itu harus media yang dikembangkan dengan step-step yang di jurnal itu atau boleh media misalnya saya punya media sendiri gitu Pak. Oke, yang eksperimen itu kita tidak harus membuat, Mas Arifrisal ya. Jadi Mas Arifrisal tidak harus membuat dari baru, boleh menggunakan hasil buatan orang lain, nggak apa-apa. Iya, maksud saya gini Pak. Kan saya dulu juga pernah bikin media begitu Pak, tapi tidak tidak ada penelitiannya gitu loh Pak. Tidak ada Ah, jurnalnya. Nah, itu mungkin. ah. Nah, itu boleh nggak Pak? Atau harus ada media yang misalnya media apa ya? Misalnya semua gitu kan itu mungkin ada jurnalnya gitu loh Pak. Ada artikelnya. Nah, harus harus gimana gitu ya Pak? Sudah ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, justru lebih bagus ya kalau media itu buatan Anda sendiri dan itu Anda ujikan tidak jadi masalah. Emang Bukan, media apa sih media apa yang Anda buat sehingga tidak ada literatur yang mendukung? Media apa? bukan tidak ada literatur yang mendukung Pak. Tidak ada hasil papernya itu loh Pak. Tidak ada artikel yang bilang bahwa itu Justru jurnal. justru kalau ada hasil papernya ngapain ditulis lagi? Oh, oke, Ya baik tak? baik. Heeh. Ya. Nah, Berarti jadi pakai media. salah kalau kita mengatakan bahwa media yang kita buat itu tidak ada papernya. Justru lebih bagus sebenarnya kalau ada dukungan dari penelitian orang lain, ya tak? Kalau sudah kita paperkan ngapain ditulis lagi, ya tak? Tidak masalah. Jadi lakukan saja, lakukan, jangan ragu, ya, lakukan saja. Kemudian ceritakan hasilnya. Baik, Bapak. Terima kasih. Kemudian satu lagi, Bapak. Kan kemarin kan fokus yang ingin saya kaji itu eh, minat belajar siswa ya, Pak. Kalau kemarin kan Pak Herwin menyarankan apa namanya pakai yang pretest post-test soal itu, Pak. Jadi kan kalau Ya. kalau sepemahaman saya kan kalau pakai soal berarti yang dites itu kan si pemahaman siswanya gitu ya, Pak. Bukan bukan minat siswanya. Berarti kalau misalnya saya pakai yang ingin saya teliti itu minat, berarti harusnya pakai angket gitu ya, Pak? Oh, gini. Jadi definisi pretest post-test itu desain eksperimen. Tes itu bukan tes pilihan ganda uraian bukan, tetapi perlakuan awal dan perlakuan akhir gitu ya. Tidak harus tes, bisa angket gitu. Misalnya kalau Anda ukur minat, ya ukur dulu minatnya sebelum Anda gunakan media itu. Ya menggunakan angket Anda. Ya toh? Jadi kata tes itu bukan tesnya evaluasi, tetapi bunyinya, desainnya,
Desainnya eksperimen. Seperti itu. Siapa tahu dosen metodologinya saya yang mengajar Anda metodologi. Bukan, Bapak. Nah, jadi pre-test dan post-test itu bukan berarti itu harus tes, bukan berarti harus pilihan ganda urea, enggak. Tes itu artinya kondisi awal di situ dalam desain eksperimen itu. Sebelum kita berikan treatment, treatmentmu kan medianya ya. Jadi awalnya ukur dulu minatnya bagaimana. Awalnya tuh ukur dulu awalnya minatnya seperti apa. Kemudian setelah Anda memiliki informasi awal minat itu, berikan dia perlakuan dengan media itu. Itu. Kemudian setelah itu ukur lagi minatnya. Nah, setelah ada informasi sebelum dan sesudah ini bandingkan, ada nggak peningkatan? Ya toh? Kan sederhana, yang model seperti ini sederhana. Kalau sudah ada dua informasi itu tinggal ditulis. Ya toh? Yang susah itu kalau kalau hanya dibayangkan tapi tidak dikerjakan. Nah, itu. Kalau seandainya minggu lalu itu sudah Anda kerjakan dua informasi itu, Anda tayangkan, kita kita susun ceritanya hari ini. Kira-kira seperti itu ya. Baik, Gimana? Bapak. Terima kasih. Berarti untuk apa namanya angketnya itu yang buat saya sendiri gitu ya, Pak? Pastinya nggak usah tanya-tanya ke siapa-siapa gitu kan, Pak? Terserah saya gitu kan, Pak? Ya, jadi Parameter yang angket di... angket minat belajar itu Anda boleh buat sendiri, Anda boleh menggunakan punya orang lain. Oh ya. Boleh. Terima kasih, Hasil Bapak. penelitian orang Sudah lain. Jika ada penelitian yang menggunakan instrumen minat belajar, Anda boleh gunakan itu. boleh pakai gitu ya, Pak? Oke. Ya, Terima kasih, boleh. Bapak. Ya, tetapi ini untuk kepentingan artikel ilmiah, penelitian apa mata kuliah ini. Tentu nanti ketika Anda skripsi, pembimbing Anda meminta lebih berat dari itu. Artinya jangan gunakan instrumen orang lain, buat sendiri. Ya toh? Nah, tapi kan mata kuliah ini bukan skripsi, penulisan artikel. Jadi lebih lebih bukan titik beratnya pada metodologi, tetapi lebih kepada penulisannya. Gitu. Kira-kira seperti itu, Mas Afrizal. Jadi boleh Anda buat sendiri. Kalau Anda merasa menemukan instrumen minat yang sudah jadi, boleh gunakan itu juga, tidak masalah. Baik, Bapak. Terima kasih. Sudah. Ya, ada lagi? Hmm. Gimana? Teman-teman yang lain ada yang ingin berkomentar? Silakan. Atau sambil nunggu itu kita isi presensi dulu.
Ya, jadi tokennya adalah DXU4. DXU4. Saya kopikan di sini di chatnya. Ya, silakan ngisi presentasinya dulu. Oke. Nah, karena tidak ada yang ingin bertanya, saya kembali ke kasusnya tadi Mbak Latifah itu. Nah, saya share screen dulu. Sebenarnya teman-teman ya, kalau kita ingin betul-betul serius mencari informasi, kita tidak akan kebingungan sebenarnya. Seperti yang dikatakan tadi, bagaimana Pak contoh yang studi literatur itu. Nah, saya hanya sekali mengetik kata kunci studi literatur. Anda sudah pernah memakai publish or perish? Sudah, Bapak. Sudah pernah saya sampaikan? Sudah pernah. Sudah. Nah, coba. Ini publish or perish memberikan 1.000 rekomendasi terkait dengan studi literatur. Ini misalnya resiliensi tahanan. Ini adalah studi literatur. Nah, ini kan bukan topik kita, Pak, tentang resiliensi tahanan. Tetapi kan bukan masalah topik kita yang jadi permasalahan. Masalah studi literaturnya, gimana orang lain menyusun studi literatur itu. Persoalan konten kita itu urusannya lain, ya kan? Misalnya ini yang kedua, eh, studi literatur tentang model-model, misalnya model-model apa ini? Studi literatur tentang model-model pembelajaran fikih misalnya ya. Nah, kan kita bisa belajar dari sini. Nah, tidak harus selalu ya, tidak harus selalu persis dengan teman kita. Kalau kita harus 100% sama ya sulit mencari itu. Justru jelek ide kita kalau sudah ada samanya dengan 100%. Nah, ini ada banyak sekali referensi. Salah satunya ini ya. Nah, ini adalah Nurbeti Magnum. Bagaimana dia mencoba menulis artikel terkait dengan studi literatur tentang model-model pembelajaran fikih. Jadi, ini adalah pendahuluannya misalnya ya. Kemudian ini adalah metodenya, dan seterusnya. Jadi, kita bisa belajar salah satunya dari sini ya dengan tetap memperhatikan rambu-rambu yang saya sampaikan, mulai dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, simpulan. Tetap memperhatikan itu. Jika ada yang kurang dalam contoh yang Anda temukan, silakan Anda lengkapi sesuai dengan rambu-rambu. Misalnya, studi literatur analisis pembelajaran. Dia ngomong apa ini? Tahun 2020 terbitnya. Nah, coba kita lihat. Ya, ini jurnal studi guru dan pembelajaran. Ya. Nah, dia mengatakan apa? Studi literatur analisis pembelajaran daring anak berkebutuhan khusus di masa pandemi. Ya, coba kita lihat misalnya, oh seperti ini ya, seperti ini anunya, apanya, eh, jurnalnya ya seperti ini. Mulai dari pendahuluan, ada metode, ada hasil dan pembahasan, ya seperti ini. Nah, jadi kita bisa mengambil banyak hal ya, banyak hal dari berbagai referensi ya. Nah, meskipun saat ini kita belum mengambil topik-topik STEM ya, tetapi kita lihat bentuk-bentuk studi literatur yang orang lain pernah gak bahas begitu. Nah, misalnya fotografi Instagram, studi literatur ya kan, studi literatur disfungsi. Kemudian studi literatur penerapan ini, studi apa lagi nih? Studi literatur tentang penggunaan apa nih? Studi meta analisis, studi literatur, metode pembelajaran apa ya? Coba kita lihat ini. Ya. Jadi banyak 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 hal yang bisa kita pelajari ya apa ini metode pembelajaran pada mata kuliah algoritma sebuah studi literatur. Jangan melihat metode pembelajaran perkuliahannya, tetapi kita melihat studi literaturnya karena kan persoalan kita saat ini misalnya
Nah, kita tidak mengerti bagaimana merangkai, bagaimana sistematika dalam sebuah studi literatur itu. Kita belajar dari sini. Oh, orang melakukan studi literatur seperti ini, ya seperti itu ya. Kemudian kita coba nanti ketika kita sudah memiliki gambaran terkait dengan studi literaturnya, barulah kita ganti misalnya kata kunci ini dengan STEM misalnya ya. Barulah kita ganti kata kunci eh, pencarian dengan STEM. Nanti muncullah di sana banyak hal-hal yang bisa kita pelajari di sini. Jadi selalu saya sarankan bahwa memang untuk melakukannya kita harus membaca terlebih dahulu. Jadi dengan membaca kita bisa memperoleh informasi. Mungkin kita baca 1, 2, 3 referensi tetapi belum kena dengan topik yang kita inginkan, ya nggak apa-apa, sabar. Baca lagi referensi yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah salah satu proses di mana kita mencoba mencari literatur, mencari referensi yang sesuai dengan yang sesuai dengan eh, topik kita. Itu kira-kira seperti itu. Nah, coba kita tunggu dia sambil dia mencari. Nah, ini malah ada studi literatur tentang STEM ini. Nah, malah justru sebenarnya ketika ada topik yang seperti ini malah kurang menguntungkan bagi kita karena ini kan sudah pernah digarap oleh orang lain. Tapi kita lihat, misalnya ini studi literatur STEM untuk menumbuhkan keterampilan di sekolah dasar lagi. Ya toh? Jadi sebenarnya kita cuma persoalan mau atau tidak mau membaca aja sebenarnya. Mau atau tidak mau mencari, mau atau tidak mau membaca. Kalau sebenarnya kita cari, kita baca, kita dapat banyak gini. Nih, ya kan? Nah, kita bisa dapat banyak informasi ketika kita mau mencari ya. Jadi silakan dicari dulu, jangan langsung menyerah gitu. Cari referensi, bacalah, baca dan baca terus sehingga Anda bisa memperoleh informasi seperti ini misalnya. Kan banyak hal yang bisa dipelajari dengan contoh-contoh seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Apalagi mungkin ada lagi di sini, ya silakan Anda nanti memanfaatkan pencaharian seperti ini untuk mencari referensi-referensi yang Anda yang Anda eh, harapkan. Banyak nih studi literatur, variasi studi literatur, pengaruh, penambahan dan lain sebagainya. Kira seperti itu, ya. Jadi coba cari referensinya, coba membaca, baca dan terus baca, kemudian nanti gunakanlah apa yang Anda baca untuk melakukan tulisan dan melengkapi tulisan. Kira-kira seperti itu. Dicoba dulu. Ada lagi? Nah, oke lah. Kalau tidak ada, jadi saya hanya mengingatkan bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menemukan inspirasi. Salah satunya dengan membaca, dan salah satunya yang saya tunjukkan tadi dengan menggunakan fitur publish or perish. Ketiklah kata kunci apa yang Anda ingin baca pada pencarian publish or perish itu. Mereka akan memberikan referensi yang Anda inginkan. Ada di situ. Disilakan gunakan fasilitas itu teman-teman untuk menemukan referensi yang Anda cari untuk menguatkan inspirasi yang Anda ingin tulis.
Ya, kalau memang ini sudah Anda merasa cukup, maaf, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya pikir ya saya sudahi saja meeting ini. Oke, cukup. Tidak ada respon. Baik, teman-teman, saya pikir cukup untuk meeting kali ini. Eh, Terima kasih sudah berkenan hadir dan memberikan laporan ke saya. Temannya tadi Mas Afrizal dan Mbak Latifa. Ya, semoga nanti minggu depan ada perubahan yang lebih baik sehingga ada progres yang lebih baik pula. Baik, saya pikir cukup untuk Zoom meeting siang hari ini. Silakan Anda lanjutkan kepada tugas mandiri untuk merampungkan artikel Anda. Ya, harapannya saya adalah setiap hari Anda memiliki progres. Ketika Anda tidak mau berubah, misalnya Anda hanya menganggap bahwa progres itu dikerjakan, misalnya kan kita kuliah hari Kamis, Anda ingin mengerjakannya di Rabu malam, itu sampai kapanpun Anda tetap kesulitan. Jadi mumpung waktunya belum habis, marilah kita mulai rubah sedikit. Kita mencoba menggarapnya setiap hari, mungkin 15 menit dalam setiap hari cukup itu ya. Jadi satu dua kalimat yang kita temukan, kita gabung-gabungkan di situ dalam artikel itu, saya pikir adalah hal yang bagus ya, bagus dan merupakan progres yang bagus. Saya pikir cukup untuk siang hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Zoom meeting pada siang ini saya nyatakan cukup. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak kasih. Moderator.